Halo semuanya, selamat pagi. Kita bertemu lagi ya, SMP, SMA, Sekolah Lentera Harapan Medan. Hari ini kita kembali chapel. Kalau kalian ingat, chapel terakhir di mana ada ibadah itu adalah bersama Ibu Sela ya di bulan Januari, dan hari ini bersama dengan Ibu Plo melanjutkan bahasan yang telah Ibu Sela bahas sebelumnya ya. Kita mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan ya. Kalau Ibu bertanya sekarang bagaimana kabar kalian, pasti tidak ada yang bisa menjawabnya secara langsung ya. Atau kalau ada yang mau menjawab secara langsung boleh chat ke Ibu ya. Ini pertanyaan Ibu, bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, kalau kamu punya kontaknya Ibu, silakan langsung dijawab. Ya, boleh baik, tidak baik, atau apalah gitu ya. Mana tahu setelah itu kita bisa berbincang-bincang gitu ya. Nah, kita bersyukur hari ini kita kembali bisa beribadah. Ya, oleh karena itu, waktu yang diberikan bagi kita untuk beribadah, mari kita gunakan dengan baik. Sebelum kita memulai ibadah chapel kita hari ini, mari persiapkan hati di hadapan Tuhan. Mari minta Tuhan untuk bisa memberikan kita ketenangan di dalam mengikuti chapel ini. Meskipun banyak hal mungkin yang bisa mengganggu ketika nanti berlangsungnya chapel, kita memohon kepada Tuhan supaya Tuhan yang menolong kita semua. Mari kita tenangkan hati kita bersaat teduh sejenak. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama, Ku Masuk Ruang Maha Kudus.
Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas pemeliharaan-Mu ketika kami masih boleh ada sebagaimana kami ada pada saat pagi hari ini. Kami bersyukur atas pertolongan dan penyertaan Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan yang terus menolong kami untuk bisa berkonsentrasi dengan baik. Tuhan juga yang menolong kami untuk bisa memuji memuliakan nama Tuhan lewat lagu-lagu pujian kami dan lewat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang bekerja di dalam ibadah kami ini. Kami telah berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan bermazmur bagi Tuhan. Saya akan membacakan dari Mazmur 118 ayat 1 sampai 4. Mazmur 118 ayat 1 sampai 4. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah juga kita bisa berkata syukur kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari Ibu beri waktu memikirkan sejenak, mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Ya, tentu banyak banyak hal yang telah Tuhan berikan, termasuk jikalau kita pada pagi hari ini boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan melalui ibadah chapel kita ini. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan dengan bernyanyi dari lagu kita, Sebab Tuhan Baik. Berkemuliaan bagi Allah kita. Bersama
Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama-lamanya. Biarlah hati kita boleh terus bersyukur kepada Tuhan oleh karena kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah kita rasakan di dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kami hendak mendengarkan kebenaran-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami untuk bisa merendahkan hati kami, diajar oleh Tuhan, oleh kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami, dimanapun kami berada saat ini, kami boleh berdiam diri di hadapan Tuhan, dan Tuhan juga yang menolong Ibu Flo yang akan menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu, biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Amin. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal, pada chapel sebelumnya, Ibu Sela sudah menyampaikan topik yang berkesinambungan dengan topik yang saya bawakan pada hari ini. Topik yang dibawakan Ibu Sela, kalau kalian masih ingat, adalah tentang dosa, ya, tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa. Nah, Ibu Flo pada hari ini akan membahas, melanjutkan dari buku yang biasa dipakai untuk chapel kita. Ibu akan mencoba memaparkan 3 pertanyaan yang ada di dalam buku tersebut, pertanyaan ke-16, ke-17, dan ke-19. Mari kita lihat bersama-sama. 3 pertanyaan yang akan Ibu Flo coba jelaskan pada hari ini, yaitu yang pertama, apakah seluruh umat manusia terjatuh di dalam ketidaktaatan Adam yang pertama? Yang kedua, apakah yang terjadi kepada manusia di dalam kejatuhan? Yang ketiga, apa kesengsaraan dari keadaan manusia yang telah terjatuh? Mari kita bahas satu persatu.
Yang pertama tadi, apakah seluruh umat manusia terjatuh di dalam ketidaktaatan Adam yang pertama? Bagaimana menurut kalian? Apakah seluruh umat manusia jatuh ke dalam dosa akibat ketidaktaatan Adam yang pertama? Kalau ini sering diistilahkan sebagai dosa warisan. Jadi ketika Adam jatuh ke dalam dosa, seluruh umat, seluruh keturunan Adam jatuh ke dalam dosa. Bagaimana? Apakah itu benar atau tidak benar? Kita akan membaca dari Roma 5 ayat 12 sampai 21. Ayatnya cukup panjang ya. Jadi Ibu akan bacakan untuk kita Roma 5 ayat 12 sampai 21. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka, yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ibu tidak akan menjelaskan keseluruhan ayatnya, tapi kita akan melihat beberapa ayat yang akan menjawab pertanyaan yang pertama tadi. Pertanyaannya tadi adalah, apakah seluruh umat manusia terjatuh di dalam ketidaktaatan Adam yang pertama? Nah, saya mengambil beberapa bagian ayat meskipun banyak memang di bagian Roma 5 ayat 12-21 tadi yang menunjukkan hal ini gitu ya. Nah, pertama di ayat 12 dikatakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Oleh satu orang, ya, maut itu menjalar kepada semua orang, menjalar kepada semua umat manusia. Kemudian di 15b dikatakan, sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut. Ya, ini ada sambungannya ya, tapi Ibu penggal di sini saja. Jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut. Satu lagi di pasal yang sama, sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Ya, oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Satu lagi saya bacakan dari ayat yang ke-18,
Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Maka di dalam Roma pasal yang ketiga ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi ketika ditanyakan apakah seluruh umat manusia terjatuh di dalam ketidaktaatan Adam yang pertama, ya, semua manusia jatuh di dalam ketidaktaatan itu. Dikatakan bahwa oleh karena Adam telah tidak taat kepada Allah, maka akibatnya adalah kepada seluruh umat manusia, seluruh keturunan Adam. Nah, kalau kita membandingkan dengan Kejadian 1 ayat 28, juga Kejadian 2 ayat 8 sampai 17 ya. Di Kejadian 1 ayat 28, Allah memberikan mandat kepada manusia untuk beranak cucu dan untuk memelihara bumi gitu ya. Nah, mandat itu diberikan kepada manusia pertama, kepada Adam, tetapi kita percaya bahwa mandat itu juga berlaku untuk kita, untuk keturunan Adam, untuk seluruh umat manusia. Ya. Kemudian ketika Allah memberikan perintah kepada Adam di Kejadian 2 ayat 8 sampai 17, di sana dikatakan kalau Adam tidak boleh memakan dari buah pengetahuan itu. Dan kalau Adam harus hidup taat di hadapan Allah. Kalau tidak dia akan mati. Ya, perintah ini berlaku juga untuk seluruh umat manusia. Dan ketika Adam melanggar perintah Allah, maka dia mengalami kematian, keterpisahan dengan Allah. Demikian juga seluruh umat manusia. Maka benarlah bahwa kejatuhan Adam itu juga adalah kejatuhan seluruh umat manusia. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan yang pertama ya. Kita akan lanjutkan kepada pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, apakah yang terjadi kepada manusia di dalam kejatuhan? Gitu ya. Kalau di pelajaran PAK ini pelajaran PAK kelas 7 ya di semester 1. Nah, apa yang terjadi? Apa yang menjadi akibat dari kejatuhan manusia ke dalam dosa? Ya, mari kita lihat satu persatu. Nah, kalau kita membaca dari Kejadian 3 ayat ke-6 sampai 19, Kejadian 4 ayat 1 sampai 10, Kejadian 5 ayat 1 sampai 3, kita akan menemukan beberapa bagian yang menunjukkan akibat dari kejatuhan manusia ke dalam dosa. Akibat kejatuhan manusia ke dalam dosa yang pertama adalah hubungan manusia dengan Allah rusak. Saya akan bacakan dari Kejadian 3 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Nah, kita melihat bahwa kita mendengar tadi dari yang Ibu bacakan, yang pertama, akibat dari kejatuhan itu adalah gambar dan rupa Allah di dalam diri manusia menjadi rusak. Ya, gambar dan rupa Allah di dalam diri manusia menjadi rusak. Nah, bagian yang kedua adalah manusia menjadi malu. Ya, kita lihat tadi di ayat yang ke-7 bahwa setelah mereka memakan dari buah pohon itu, terbukalah mata mereka dan mereka menyadari bahwa mereka telanjang. Sebelumnya perasaan-perasaan malu ini tidak dimiliki oleh manusia ini. Tapi begitu mereka jatuh ke dalam dosa, mereka menjadi malu. Kemudian yang ketiga adalah takut kepada Allah. Takut kepada Allah, sehingga mereka bersembunyi dari hadapan Allah. Tidak berani lagi berhadapan dengan Allah. Ya, nanti lebih jauh manusia itu menjadi terpisah dari Allah. Dan akhirnya manusia itu diusir dari Taman Eden. Ya, manusia itu diusir dari Taman Eden dan mereka terpisah dari Allah. Bagian yang pertama yang Ibu sampaikan tadi di dalam hubungan manusia dengan Allah yang rusak, gambar dan rupa Allah juga rusak. Ya, ini akan berkaitan juga dengan pertanyaan yang pertama tadi, kejatuhan Adam terkait dengan kejatuhan seluruh umat manusia. Nah, di dalam Kejadian 5 ayat 1 sampai 3 saya bacakan, inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka.
Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Nah, perhatikan bagian yang berwarna kuning. Ketika manusia diciptakan, di Kejadian 1 ayat 26 dikatakan bahwa manusia itu diciptakan menurut rupa Allah. Ya, tetapi rupa Allah ini menjadi rusak. Rupa Allah ini menjadi rusak ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Ya. Nah, akibatnya apa? Ya. Kita melihat bahwa selanjutnya dikatakan bahwa Adam memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Menurut rupa dan gambar Adam. Rupa dan gambar Adam ini sudah rusak. Jadi, rupa dan gambar Set, keturunan Adam ini pun juga rusak. Demikian rupa dan gambar manusia setelahnya. Keturunan Adam seluruhnya, rupa dan gambarnya menjadi rusak. Karena dia diperanakkan di dalam rupa dan gambarnya Adam. Di mana rupa dan gambarnya Adam itu sudah rusak. Yang kedua, kalau kita baca lebih lanjut di dalam Kejadian 3 yang tadi, hubungan yang rusak itu adalah hubungan manusia dengan manusia. Ya, hubungan manusia dengan manusia menjadi rusak. Oke, kita ingat pertama sekali ketika Allah menciptakan Hawa, ya. Ketika Allah menciptakan Hawa, Adam menyatakan bahwa Hawa itulah yang sepadan dengan dia, gitu ya. Hawa itulah yang sepadan dengan dia. Ketika dia melihat binatang-binatang, ya ciptaan Allah yang dia berikan nama, dia tidak menemukan penolong yang sepadan dengan dia. Kemudian Allah menciptakan Hawa, gitu ya. Dan itu adalah penolong yang sepadan untuk Adam. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, kita bisa melihat sesaat itu juga ketika Allah mempertanyakan apa yang dilakukan Adam, maka Adam menyalahkan perempuan yang diberikan kepadanya. Perempuan yang tadinya sepadan penolong ini, itu yang disalahkan. Perempuan yang kau berikan, itu ya, itu yang memberikan kepadaku, maka kumakan. Maka muncul saling menyalahkan. Perempuan ini nanti menyalahkan ular, gitu ya. Nah, hal yang berikutnya adalah tidak mengasihi lagi. Tadinya mereka hidup mengasihi, menjadi tidak mengasihi. Nah, kalau kita lanjutkan kepada Kejadian 4 ayat 1-10, kita akan menemukan kisah keluarga manusia yang pertama. Di mana di sana ada Adam, Hawa, Kain, dan Habel. Apa yang terjadi di dalam keluarga ini sebagai akibat dari kejatuhan ke dalam dosa? Adanya iri dan kemudian membunuh. Ya, jadi hubungan manusia dengan manusia itu benar-benar rusak. Hubungan manusia dengan manusia benar-benar rusak. Tidak ada lagi kasih. Bahkan sampai sekarang kita bisa menyaksikan hal tersebut. Iri, saling menyalahkan, saling membunuh juga. Akibat dari dosa itu kita rasakan sampai saat ini. Kerusakan yang ketiga adalah hubungan manusia dengan alam. Ya, hubungan manusia dengan alam menjadi rusak. Kita kembali lagi kepada perintah Allah di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-28, di mana manusia itu diberikan mandat oleh Tuhan, ya, diberikan mandat oleh Tuhan. Saya bacakan bagi kita Kejadian 1 ayat yang ke-28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Tugas pemeliharaan alam semesta diberikan kepada manusia pertama. Tetapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, kita perhatikan firman Tuhan di dalam Kejadian 3 ayat 17-19. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka, ini yang pertama ya, terkutuklah tanah karena engkau.
Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Kita melihat di sini, yang pertama tadi adalah terkutuklah tanah karena engkau. Sudah jelas ya, rusaknya hubungan manusia dengan alam. Karena manusia itu maka tanah menjadi terkutuk. Maka manusia bersusah payah mencari rezekinya seumur hidupnya. Maka manusia akan berpeluh untuk mencari makanannya. Karena apa? Tanah tidak lagi sesubur yang seharusnya. Tanah sudah menjadi terkutuk. Alam sudah menjadi rusak. Ya, dan akibatnya ini kita bisa terus lihat sampai sekarang. Manusia terus saja merusak alam. Manusia terus saja mengeksploitasi alam. Manusia tidak kunjung berdamai dengan alam. Ya, jadi kerusakan ini bisa kita rasakan sampai pada saat ini. Jadi ketiga hal inilah yang terjadi kepada manusia di dalam kejatuhan. Ya, hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak, hubungan manusia dengan sesama manusia menjadi rusak, hubungan manusia dengan alam semesta menjadi rusak. Kita akan melihat pertanyaan yang ketiga, apa kesengsaraan dari keadaan manusia yang telah terjatuh? Tadi kita sudah melihat akibat dari kejatuhan manusia ke dalam dosa. Sekarang mari kita lihat kesengsaraan apa saja yang dialami oleh manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, dan kita bisa melihat kesengsaraan itu ada sampai pada saat ini. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah keterpisahan dengan Allah. Kita melihat melalui gambar ilustrasi di sini, ada manusia, kemudian ada Allah yang terpisah oleh karena dosa. Ya, kita bisa membaca di dalam Yesaya pasal yang ke-59, Yesaya pasal yang ke-59 ayat yang ke-2. Yesaya pasal ke-59 ayat yang kedua akan saya bacakan untuk kita. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Yang menjadi pemisah, ya, pemisah antara kita dengan Allah adalah kejahatan kita, dan yang membuat Allah bersembunyi dari kita adalah dosa kita. Dosa ini yang mengakibatkan keterpisahan manusia dengan Allah. Kalau kita mengingat ketika manusia ada di dalam Taman Eden, manusia berbincang-bincang dengan Allah, berjalan bersama-sama dengan Allah. Tetapi sekarang manusia itu terpisah dari Allah, terusir dari hadapan Allah. Hal yang menyedihkan dari keterpisahan manusia dari Allah adalah kalau kita melihat kembali kepada tujuan utama manusia diciptakan, tujuannya adalah memuliakan Allah dan menikmati Dia, gitu ya. Nah, ketika manusia terpisah dari Allah, manusia sudah hidup di dalam dosa, maka manusia itu tidak akan pernah lagi bisa memuliakan Allah. Manusia itu tidak akan pernah lagi bisa menikmati Allah. Karena Allah itu kudus, sedangkan manusia itu berdosa. Manusia hidup di dalam keberdosaannya, sedangkan Allah ada di dalam kekudusannya. Jadi kesedihannya adalah manusia tidak akan pernah lagi berjalan di dalam tujuan dia diciptakan. Manusia tidak akan pernah lagi mencapai tujuan utama manusia itu diciptakan. Itulah akibat dari keterpisahan manusia dengan Allah. Yang kedua adalah manusia hidup di bawah murka Allah. Karena manusia berdosa dan Allah kudus. Allah akan selalu menghukum manusia berdosa. Akan selalu ada konsekuensi dari dosa. Allah murka terhadap dosa dan manusia harus hidup di bawah murka Allah itu. Ya, tidak ada orang yang bisa berhadapan dengan murka Allah. Tidak ada. Oleh karena itulah ini merupakan suatu kesengsaraan. Ketika manusia itu harus hidup di bawah murka Allah
akibat keberdosaannya. Yang ketiga adalah munculnya masalah, penderitaan, dan kesulitan hidup manusia. Munculnya masalah, penderitaan, dan kesulitan hidup manusia. Ya, kita bisa melihat sampai saat ini manusia mengalami banyak sekali penderitaan, banyak sekali permasalahan. Ya, seperti yang sudah dikatakan kepada Adam di awalnya. Ketika Allah mengutuk tanah, ketika Allah berkata bahwa manusia akan kesulitan, bahkan mencari nafkah sekalipun. Bahkan, bukan hanya tubuh manusia saja yang akan merasakan sakit, tetapi juga perasaan dan pikirannya. Dan hal ini berlaku sampai sekarang. Kesengsaraan ini masih tetap kita rasakan. Kita masih hidup di dalam masalah, di dalam penderitaan, di dalam kesulitan. Dan kita bukan hanya menderita sakit fisik, tetapi kita juga menderita sakit pikiran, sakit perasaan. Itu adalah kondisi kita, kondisi kesengsaraan kita akibat kejatuhan ke dalam dosa. Kesengsaraan yang berikutnya adalah kematian. Salah satu penderitaan yang dihadapi manusia adalah mengetahui bahwa dia kelak akan mati. Tetapi menderitanya adalah manusia tidak tahu kapan kematian akan datang. Ini yang paling ditakuti manusia. Tidak seorang pun ingin mati. Kalau ibu tanyakan kepada kita siapa yang ingin mati di sini, kalau bukan karena keputusasaan kita, tidak ada seorang pun yang ingin mati. Bahkan ketika pun dia bilang dia ingin mati, dia pasti takut untuk mati. Setiap orang pasti takut untuk mati. Bahkan kita mati-matian mengusahakan supaya kita tidak mati. Ini hal yang begitu menakutkan bagi semua manusia. Siapapun pasti takut akan kematian. Kesadaran akan adanya kematian membuat manusia sangat menderita. Karena apa? Karena mereka takut akan apa yang terjadi sesudah itu. Sesudah saya mati, saya bagaimana? Jelas-jelas di dalam firman Tuhan dikatakan, jikalau kita percaya kepada Kristus, maka kita akan beroleh hidup yang kekal. Tetapi jikalau kita tidak dibenarkan di dalam Kristus, maka kita akan menerima kematian yang kekal. Inilah salah satu yang menakutkan bagi manusia. Ini menakutkan karena takut apa yang akan terjadi sesudah kematian itu. Kemana dia akan pergi? Apakah kepada kehidupan yang kekal ataukah kepada kematian yang kekal? Nah, maka dari beberapa hal tadi yang merupakan penderitaan manusia itu, saya simpulkan di sini. Yang pertama adalah keterpisahan dari Allah yang menciptakannya untuk menikmatinya. Diciptakan untuk menikmati Allah, tetapi harus terpisah dari Allah. Kemudian yang kedua adalah menjalani hidup yang penuh kesulitan. Yang ketiga, manusia harus mati. Dan setelah mati, ia harus pergi ke tempat penghukuman selama-lamanya, jikalau ia tidak bertobat. Setelah kita memahami dan mempelajari akibat dosa ini, harapannya kita menyadari bahwa kita memerlukan juru selamat. Juru selamat kita perlukan untuk menyelamatkan kita dari kesengsaraan itu. Bukan hanya kesengsaraan yang ada pada saat ini, tapi kesengsaraan yang akan ada nanti juga. Ketika Allah mengusir manusia dari Taman Eden, ketika manusia terpisah dari Allah, Allah tidak membiarkan manusia begitu saja. Allah tidak meninggalkan manusia begitu saja. Gambar dan rupa Allah di dalam manusia itu tidak rusak secara utuh. Tetapi Allah terus memelihara manusia. Bahkan sesaat setelah manusia jatuh ke dalam dosa, kalau kita baca di dalam Kejadian 3 ayat 15, di sana Allah sudah menjanjikan keselamatan bagi manusia. Pertanyaannya bagi kita adalah, apakah kita menyadari keberdosaan kita? Apakah kita menyadari bahwa kita juga bagian dari manusia yang berdosa? Dan bahwa kita memerlukan juru selamat untuk menyelamatkan kita. Berikutnya, setelah menyadari bahwa kita memerlukan juru selamat untuk menyelamatkan kita, maukah kita datang kepada Kristus untuk menerima keselamatan? Atau apakah kita sudah menerima keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus?
kita akan menutup ibadah chapel kita pada hari ini. Kita akan menyanyikan sebuah pujian sebelum kita masuk ke dalam refleksi, dan nanti saya akan tutup di dalam doa. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Kita masuk ke sesi refleksi. Ada 3 pertanyaan refleksi yang Ibu berikan di sini. Silahkan kamu menjawab satu persatu. Pertanyaan pertama, apa tanggapan kamu terhadap kenyataan bahwa semua manusia telah jatuh ke dalam dosa oleh karena ketidaktaatan Adam? Pertanyaan kedua, apakah kamu masih melihat dan merasakan akibat kejatuhan manusia ke dalam dosa sampai saat ini? Kalau kamu masih melihat dan merasakannya, coba sebutkan apa saja. Kemudian yang ketiga, apa yang dapat memperdamaikan manusia berdosa dengan Allah yang kudus? Sementara kamu menjawab refleksi ini, Ibu akan putarkan lagu yang baru saja kita dengarkan.
demikian ibadah chapel kita pada hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk boleh semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Dia. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur atas pertolongan Tuhan. Kami boleh fokus, kami boleh tenang di dalam mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan biarlah kami boleh terus menyadari keberadaan keberdosaan kami dan betapa kami memerlukan Engkau, ya Yesus Kristus, Juru Selamat kami, untuk menuntun kami, untuk menyelamatkan kami. Biarlah ya Tuhan, anak-anak-Mu ini yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu boleh terus meremakannya di dalam kehidupan mereka, menjadi pelita bagi kaki mereka dan terang bagi jalan mereka. Kami serahkan kegiatan pembelajaran selanjutnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhanlah kiranya yang memberkati seluruh aktivitas pembelajaran kami hari ini. Berkati anak-anak-Mu, berkati guru-guru, berkati juga orang tua ya Tuhan. Biarlah kami semua boleh dalam keadaan baik mengerjakan setiap aktivitas kami hari ini. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan ampunilah kiranya setiap dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Bye-bye.